Guys, selamat datang di program Share atau Sharing Pengalaman dengan saya, Niko Astevi, yang akan menemani kalian di 30 menit selanjutnya. Nah, dalam kesempatan ini, aku ingin membagi sebuah pengalaman yang sangat menarik. Menarik seperti narsum saya. Nah, sebelumnya, jika Anda mungkin bertanya, kenapa harus nonton program ini? Eits, jangan salah. Program ini nggak cuma seru, tapi mungkin saja dapat mengasih informasi yang sangat menarik. Nah, daripada lama, kita langsung perkenalkan saja narasumber kita, itu Avan Agnes Wijaya. Hai guys. Selamat kalian. Selamat siang. Ya, selamat siang, selamat pagi bagi para pemirsa yang mungkin nonton terserah kalian. Ya, bagi para pemirsa yang mungkin belum kenal siapa Kak Agnes ini, jadi Kak Agnes ini seorang influencer, dan tentunya influencer itu sebuah term yang mungkin para pemirsa pasti sudah familiar ya. Nah, dan seharusnya juga para pemirsa juga tahu kalau misalnya sebuah influencer itu lebih familiarnya di sosial media Instagram, dan itu tentunya nggak beda juga dengan Kak Agnes. That's me. Oke. Nah, para pemirsa sekalian, kalau misalnya kalian sudah follow Kak Agnes sebelumnya, dan seperti saya juga sudah follow Kak Agnes sebelumnya. Kalau dilihat, jangan malu loh Kak. Kalau dilihat dari Instagram story-nya Kak Agnes akhir ini, itu kayaknya kebanyakannya tentang traveling ya. Kayaknya ntar nanti saya lihat tentang ada kuliner, ada orang-orang. Nah, itu boleh cerita lebih lanjut nggak, Mas? Akhir ini kemana aja sih? Jadi kemarin ini tuh aku lagi traveling ke Jawa Timur untuk acara sosial. Jadi program KNS gitu. Makanya lagi kayak ke Surabaya, ke Tasik, ke Tuban, terus ke banyak tempat lagi gitu, pokoknya daerah Jawa Timur gitu. Jadi peran Kak Agnes sebenarnya itu pas kegiatan itu sebenarnya jadi apa ya Kak? Sebenarnya aku tuh sebagai relawan, sebenarnya semuanya tuh juga relawan yang mau ngebantu untuk di bidang posyandu. Jadi kayak kasih PMT makanan untuk anak bayi, ibu hamil sama lansia gitu. Jadi kita di sana ngebantu untuk ngedata, habis itu juga kasih makanannya gitu. Jadi ada seksi dokumentasi, aku bagian dokumentasi. Wah, begitu. Gitu para pemirsa. Sangat menarik kan sebenarnya pemirsa. Nah, sekarang kita udah tahu recent activities-nya Kak Agnes ya kayak gini ya. Sekarang aku mau take it all the way back to the past. The origin story dari Kak Agnes. Nah, aku jadi mau penasaran sekarang. Jadi apa sih yang bikin Kak Agnes buat make the decision buat jadi seorang influencer gitu? Dan kalau bisa, kapan juga masih ingat Kak? Kalau kapan itu aku sebenarnya kurang inget ya tahun berapa, tapi awalnya itu AFM tuh masih hits banget. Jadi awalnya aku bisa jadi influencer sekarang itu karena dari AFM. Jadi waktu itu tuh sering kayak AFM tuh kayak aplikasi yang kalian bisa tanya gitu, tapi cuma pertanyaan doang gitu loh. Jadi nggak ada kayak profilnya seperti apa orang-orang ini gitu. Jadi yang penting kayak interaksi sama para followers gitu ya? Iya, dan aku tuh awalnya cuman belajar makeup dan aku ngepost gitu kayak aku bisa makeup nih segini. Jadi kayak journey aku gitu kalau misalkan aku tuh makeup tuh segimananya gitu. Terus ternyata waktu aku makeupan orang juga pada saat itu ngerasa juga butuh untuk belajar makeup gitu. Jadi mereka kayak interest gitu untuk belajar juga. Akhirnya mereka suruh bikin makeup tutorial. Aku mikir kayak kalau misalkan di ASFM tuh cuma bisa share foto doang kan pada saat itu. Jadi akhirnya aku bikin di YouTube karena dulu Instagram aku tuh masih private, jadi kayak cuman isinya kayak keluarga aku, teman-teman dan segala macem gitu. Terus aku post lah di YouTube dengan kayak ya udahlah kalau nggak ada yang nonton cuma buat happy aja gitu. Benar. Terus kan malah orang-orang demen. Dan lucunya adalah selingkungan aku pun sekarang jadi influencer, beauty influencer. Jadi kita sama-sama kayak oh ya ini belajar yang ini gitu, kayak saling membangun. Akhirnya circle kita jadi dikenal orang-orang gitu. Jadi lucunya sih seperti itu. Jadi lucunya pertama cuma buat iseng-iseng doang. Iya. Tiba-tiba ketemu komunitas gitu ya. Iya. Dan itu kayak kita awalnya temenan itu dari kuliah. Jadi kayak belum kenal makeup, maksudnya belum main-main makeup-makeupan. Terus tiba-tiba udah demen makeup ini, kayak ini bagus deh gitu kan. Terus tiba-tiba jadi influencer kayak sekarang. Oh, gitu. Soal makeup ya sekarang. Iya.
Jadi kalau misalnya sekarang masih, kalau misalnya sama teman-teman kuliah ini masih sering ketemu kah buat makeup juga atau ngapain? Kalau misalnya ketemu? Masih sering hangout, masih Hmm. sering ngobrol, kayak di grup pun sering ngobrol gitu, masih sering kumpul-kumpul. Kalau misalkan ke event makeup apa, atau misalkan ke brand-brand mana gitu, masih suka ketemu. Jadi kayak lucu aja gitu. Hmm. Jadi kalau misalnya dari kakak sendiri ya, udah kalau misalnya mungkin nggak inget ya, tapi ya coba tanya aja ya. Kalau misalnya kakak sekarang jadi influencer udah berapa lama? Tahu nggak? Mungkin sekitar 2017. 2017, 5 tahun. Ya. Hmm. Pantesan postingan di Instagram udah sampai segituan ya. Oh iya, iya benar. Banyak ya. Banyak. Oh sih, cerita bentar ya. Aku pengen lihat postingan Agnes tapi lihat seribuannya, aduh, pegel ini nggak Banyak jadi. ya. Jadi nggak jadi dulu deh. Tapi iya, berarti originnya nggak mulai dari Instagram ya? Originnya dari tadi ya, ACFM dulu ya? Dari ASFM kata banyak yang suka, terus aku pindah ke YouTube. Yang sekarang YouTube aku udah nggak gitu jalan. Akhirnya karena aku ngerasa di YouTube kan lebih panjang ya videonya. Jadi aku ngerasa butuh satu apa namanya media lagi untuk aku ngejalanin itu gitu. Jadi akhirnya aku ngerasa comfortable dengan Instagram. Jadi aku ngepost semuanya itu di Instagram. Gitu. Selama 5 tahun ini udah lumayan panjang loh kak. Iya. 5 tahun loh. Kira-kira ada kayak challenges atau enggak yang bikin Kak Agnes tiba-tiba masih mau nggak sih jadi influencer gitu? Ada nggak? Oh, banyak banget karena sebagai beauty influencer, apalagi nge-influence orang itu amat sangat susah dan apa ya? Ya challenging banget lah untuk bikin orang tuh percaya sama kita. Gitu. Karena kayak misalkan nih yang bikin orang percaya sama aku itu juga nggak cuman followers aku, tapi juga brand-brand aku. Jadi pada saat aku misalkan ngepromosin suatu produk, itu aku tuh harus ngejaga kepercayaan followers aku dan brand. Which is sometimes aku ngerasa kayak susah ya gitu untuk ngejaga kepercayaan orang, dan kita nggak bisa maksain orang untuk percaya sama kita juga gitu. Benar-benar. Jadi yang aku lakuin itu selama awal karir aku sampai sekarang itu bener-bener pure aku jujur ke orang, kayak ya aku suka produk ini, aku review ini, aku begini-gini, walaupun dibayar atau nggak dibayar aku bakal review itu. Cuman ya kita kan nggak bisa maksa orang untuk percaya sama kita, jadi kayak struggle-nya adalah kadang-kadang kayak aduh susah ya buat jujur, kayak susah ya buat orang percaya sama kita gitu. Susah banget untuk menjaga kepercayaan orang tuh, susah banget. Jadi bener-bener itu yang harus dijaga. Terus kadang-kadang juga ada masa jenuhnya karena sebenarnya sebagai beauty influencer itu nggak cuma kita kasih tahu apa yang kita suka dengan makeup atau skincare atau apapun gitu, tapi kita juga secara nggak langsung tuh ngasih, orang pengen tahu gitu kayak private life kita tuh seperti apa, keluarga kita, adik kita, teman-teman kita, love life kita, dan itu yang susah banget untuk dijaga karena ya kita pergi kemana kan nggak mungkin kalau misalkan lagi bareng sama orang-orang yang kita protect gitu, nggak mungkin orang-orang nggak tahu gitu. Jadi ya susah untuk jaga privasi gitu kan? Yes. Oke. Kayak aku kalau misalnya dilihat di Instagram pure itu semua yang aku tahu adalah kerjaan-kerjaan aku, bukan private life aku. Oke. Aku juga penasaran nih Kang Mas. Kan kalau menurut aku sih ya, misalnya dari my views, sepertinya beauty itu suatu yang subjektif nggak? Kayak Kang Mas, setuju nggak? Kalau beauty itu sih subjektif. Subjektifnya seperti apa? Ya kadang orang lain punya definisinya masing-masing, apa itu cantik, apa itu yang bagus gitu ya kan. Kan susah nggak sih kan? Kalau misalnya kan soalnya ini kan sebagai pengguna sosial media kan, kadang kan kita bisa dibilang diwajibin biar objektif, biar bayar kan sebenarnya kan tujuan utama kita itu yaitu buat menambahkan wawasannya jadi makin banyak gitu, penggemarnya jadi makin banyak, followersnya makin banyak begitu. Berarti kan yang kita kejar itu sebenarnya objectiveness, sesuatu yang bisa diterima oleh banyak masyarakat gitu. Kira-kira susah nggak sih buat imbangin subjektif sama objektif itu? Susah banget, apalagi namanya juga kayak apa ya? Instagram itu luas banget, orang bisa lihat itu
yang bisa kita dalam Instagram tuh banyak banget dan kita nggak tahu siapapun. Jadi kayak kadang-kadang ya ada yang misalkan ngeliat aku kayak ya kamu fine kok, you look fine gitu. Tapi ada yang kayak enggak, ada yang kurang di sini gitu kan. Ya aku juga nggak bisa kontrol itu. Dan awalnya aku mulai jadi beauty influencer itu sejujurnya aku amat sangat kaget pertama, kedua nggak yakin karena aku ngerasa nggak confident gitu. Karena apa ya? Sebagai beauty influencer itu yang dilihat itu cuma bukan karya kita, tapi face kita. Kayak kemanapun itu yang dilihat. Dan itu susah banget untuk dijaga. Karena sometimes kita bisa aja kayak ya lose control lah. Kayak misalkan lagi capek kita bisa marah-marah sama orang dan orang lain lihat dia judge kita kayak dia orang galak ya segala macam. Bisa kayak gitu. Misalkan lagi ngerasa jelek banget, banyak jerawat apa segala macam, terus kita keluar terus dilihat orang lihat itu kayak dia jelek nih, ternyata akhirnya nggak secakep di Instagram. Banyak yang kayak gitu dan itu yang bikin aku nggak confident untuk kerja di bidang ini sebenarnya. Dan akhirnya sebenarnya yang bikin aku paling insecure itu adalah fisik aku. Karena sebenarnya aku nggak suka bentuk badan aku. Itu yang bikin aku kayak kayaknya aku harus berhenti dari ini karena nggak bisa diliatin orang terus gitu. Kemanapun aku diliatin orang aku jadi nggak nyaman gitu. Tapi ya akhirnya aku mikir kayak mau sampai kapan? Karena aku bukan siapapun bakal dilihat orang anyway gitu. Jadi aku mikir kayak ya udah, ya terserah gitu. Orang mau lihat aku kayak gimana, ya udah terserah karena ini hidup aku, ini juga jalan dari Tuhan untuk pekerjaan aku. And I'm happy with my job. Terus aku ngerasa insecure ini cuma hal kecil yang bisa aku atasin perlahan-lahan sih. Menurut aku kayak gitu. Makanya aku ya kalau misalkan mau dilihat apa ya, kalau orang mikir kayak iya cantik tuh putih langsing apa tinggi segala macam, ya udah itu terserah mereka. Karena aku yakin orang luar sana pun ada kok yang nggak berpikir seperti itu. Benar. Gitu, dan kita nggak bisa lah ngedefinisi cantik tuh cuma segitu doang gitu. Dunia itu besar ya, dan besar banget. Iya, jadi kita nggak bisa limit ke satu set of people doang ya. Iya. Kayak orang yang kulitnya sawo matang pun cantik kok. Bisa itu. Aku malah pengen kulitnya kayak eksotis itu tuh pengen banget. Dan orang yang kulitnya putih juga cantik gitu. Jadi kayak ada definisi cantik masing-masing. Kita nggak bisa kelompokin dalam satu tempat aja kayak cantik tuh gini. Dan walaupun banyak orang yang seperti itu, ya kita nggak bisa ngerubah mindset mereka. Yang bisa kita rubah adalah diri kita. Kayak ya udah, be confident aja gitu. Jadi misalnya Kak Agnes bisa dibilang itu kayak moto utamanya itu you only live once dan lu better enjoy it aja ya. Iya, benar. Kayak mau sampai kapan dengerin orang nggak kasih kalian makan dan minum anyway, jadi wah aja. Terima kasih banget Kak Agnes buat sharingnya, itu udah panjang banget. Jadi udah tahu origin story gimana. Nah, sekarang kita mau ganti segmen bentar. Kita mau selesai dulu wawancaranya. Kita mau bisa bilang break bentar. Kita mau nonton sesuatu. Kita mau nonton suatu reportase dari teman kita Dandi. Jadi teman kita Dandi sudah menyiapkan suatu reportase mengenai self confidence di kalangan muda. Baik. Nah, daripada lama lagi, yuk kita langsung saksikan. Self-confidence atau kepercayaan diri menjadi isu yang sangat fenomenal di kalangan masyarakat, utamanya bagi para remaja. Banyak remaja pada zaman modern ini yang kehilangan kepercayaan dirinya. Lalu, bagaimana sih tanggapan mereka terkait self-confidence? Saya Dandi Wardana, Tangerang Selatan melaporkan. Baik guys, sekarang saya sedang bersama mahasiswi Universitas Multimedia Nusantara. Boleh perkenalan diri dulu dong? Halo, aku Felicia dari UMN. Oke, sekarang saya mau tanya-tanya nih ya. Boleh ya kak? Boleh. Oke. Menurut kakak sendiri nih, kepercayaan diri itu penting gak sih buat kehidupan sehari-hari? Kalau menurut aku sih kepercayaan diri penting banget ya buat diri sendiri gitu. Nah, seberapa penting sih, apa sih efeknya kepada kehidupan sehari-hari untuk memiliki kepercayaan diri itu? Kalau aku sendiri karena aku suka ikut organisasi, jadi percaya diri itu penting banget karena kayak
apalagi aku harus keluarin ide-ide gitu kan. Nah kalau nggak pede, gimana kita mau keluarin ide kita gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya nih Kak. Menurut Kakak di zaman ini banyak gak sih orang yang sudah kehilangan kepercayaan dirinya, utamanya mahasiswa ya, atau remaja-remaja pada umumnya lah? Menurut aku sih iya ya, apalagi karena pandemi gini, jadi kayak banyak yang karena online ya, jadi ya gitulah, jadi nggak pede, terus gak bisa mengeluarkan ide-ide mereka, jadi mereka lebih kayak takut gitu. Lalu apa sih yang menghalangi kepercayaan diri orang-orang itu? Kalau aku pribadi sih dari diri sendiri aja sih, kayak kalau kita terus-terus menutup, ya udah kapan kita bisa percaya diri gitu. Jadi harus gerak dari diri kita sendiri gitu. Salam penutup nih dari Kak Feliciali, ada nggak sih saran buat orang-orang yang sekarang masih belum percaya diri? Buat aku sih ya pede aja, kalau misalkan kalian nggak salah, ya tetap aja lanjutin terus gitu. Kalau misalkan kalian nganggap itu bener, ya udah percaya diri aja gitu. Baik, terima kasih Feliciali. Kami akan lanjutkan ke narasumber selanjutnya. Baik guys, saya sekarang sedang berada bersama narasumber baru kita, yaitu Fiska. Iya. Oke, boleh perkenalan diri dulu Kak? Nama saya Fiska, saya karyawan di salah satu perusahaan swasta yang bergerak di bidang human resource. Boleh ya Kak Fiska, kita nanya-nanya dikit nih ya tentang self confidence. Oke. Nah, menurut Kak Fiska sendiri nih, kepercayaan diri itu penting nggak sih buat kehidupan sehari-hari? Kalau menurut aku penting ya, apalagi kalau buat dunia kerja. Karena kan sekarang banyak juga, terutama kayak aku HR gitu, pasti otomatis banyak ketemu orang-orang yang fresh graduate atau punya pengalaman. Itu juga perlu, itu menjadi tolak ukur kita HR. Kita mau lihat apakah orang tersebut tuh bisa nggak sih percaya diri gitu. Karena kan harus banyak ketemu orang, harus bisa komunikasi dan segala macamnya gitu. Kemudian menurut Kak Fiska sendiri nih, di zaman sekarang banyak gak sih orang yang, atau utamanya remaja-remaja seperti kita ya, yang udah kehilangan self confidence-nya? Ini kalau berdasarkan pengalaman aku aja gitu ya, ada beberapa orang yang masih kurang percaya diri ya, terutama untuk anak baru gitu, karena beberapa rekan kerja saya gitu kan masih ada juga yang bisa dibilang fresh graduate. Nah mereka tuh udah kayak insecure sendiri, kayak kayaknya nggak mungkin keterima deh, kayaknya nggak bisa deh gitu, padahal mereka belum coba itu gitu. Kalau menurut aku sih masih ada sih sampai sekarang gitu. Masih banyak ya. Banyak. Kemudian menurut Kak Fiska ini, apa sih yang menghalangi orang-orang tersebut dari kepercayaan diri? Kalau yang menurut aku sih pertama mungkin karena mereka merasa, terutama untuk anak baru ya, mereka biasanya merasa mungkin karena kurang pengalaman di bidang itu, terus mereka merasa mungkin kurang dapat berinteraksi sama orang lain, jadi kayak mereka minder. Atau mungkin mereka merasa masih kurang kemampuan di atas rata-rata gitu, maksudnya kebanyakan mereka berpatokan sama orang yang sudah punya pengalaman gitu, jadi mereka lupa dengan diri mereka sendiri bahwa mereka tuh harus mulai dari awal gitu. Penutup nih boleh nih dari Kak Fiska ya, boleh nggak sih kasih 1-2 saran buat orang-orang yang masih belum confident sama dirinya sendiri? Kalau dari aku pribadi sih, selama kalian masih punya waktu, masih bisa dibilang mungkin punya cukup finansial ya, perbanyak ilmu sih, perbanyak ilmu, perbanyak relasi gitu, karena itu nggak menutup kemungkinan kalian bisa sukses juga gitu kan. Karena apalagi kalau kalian masuk dunia kerja gitu, kalian ketemu banyak orang, kalian presentasi segala macem, itu juga bisa jadi prospek kalian kayak gitu sih. Perbanyak ilmu aja sih sama pengalaman. Oke, ilmu dan pengalaman ya. Baik, terima kasih banyak Kak Fiska. Ini sekian dari kami. Kami akan lanjut ke narasumber berikutnya. Oke pemirsa, kali ini saya berada bersama Mas Edi. Ya. Boleh Mas Edi perkenalan diri dulu? Ya, nama saya Edi Arifin, saya dari Kerawang. Oke, ada dikit pertanyaan nih buat Bang Edi ya. Menurut Bang Edi, seberapa penting sih kepercayaan diri itu dalam kehidupan sehari-hari? Jelas sangat penting ya. Percaya diri itu bisa membawa kita pada tujuan kita untuk tercapai gitu ya. Salah satunya ya, jika ingin kita melangkah maju dan sukses ya kita harus percaya diri. Kalau nggak percaya diri ya kita nggak akan bisa melangkah. Bener banget ya. Kemudian kalau menurut Bang Edi nih, menurut Bang Edi remaja-remaja sekarang banyak gak sih yang kehilangan kepercayaan dirinya? Ya mungkin 50% ya.
ada yang banyak, ada yang nggak percaya diri juga gitu. Ya mungkin salah satunya yang nggak percaya diri itu ya mungkin yang sekolahnya putus tengah jalan gitu ya. Lalu jadi ya pengangguran lah begitu. Jadi mereka mungkin tidak percaya diri dengan masa depan mereka gitu karena sekolah aja dia udah putus tengah jalan gitu, tidak dilanjutkan. Mungkin begitu. Kalau menurut Bang Edi nih, biasanya sih apa sih yang menghalangi remaja-remaja sekarang tuh dari memiliki kepercayaan diri? Dari faktor otaknya dia juga ya. Mungkin dari dia berpikir kapasitas dia itu tidak mumpuni gitu untuk melanjutkan melangkah ke jenjang yang lebih maju lagi gitu, sehingga dia tidak bisa percaya diri karena mungkin mikirnya saya cukup sampai di sini gitu, sedangkan untuk melangkah seperti ini tuh harus seperti ini, kayaknya kita tidak bisa ya. Mungkin dalam hal seperti itu mereka tidak percaya diri. Penutup nih dari Bang Edi, ada nggak sih saran dari Bang Edi buat remaja-remaja yang masih belum percaya diri? Apa yang harus diteruskan gitu? Gimana ya, jujur aja saya juga sebenarnya nggak sepenuhnya percaya diri gitu ya. Cuman jika kita niat untuk lebih baik ke depannya ya kita harus percaya diri. Mau apapun halangannya, rintangannya, ke depannya seperti apa, kita harus tetap percaya diri kalau kita mampu. Jadi jangan berpikir orang-orang tidak mampu, kita tidak mampu gitu. Atau orang-orang mampu, kita tidak bisa seperti mereka gitu. Jadi jangan seperti berpikir itu. Untuk remaja-remaja sekarang ya teruslah melangkah maju, giat terutama untuk mahasiswa atau yang masih sekolah ya. Giat belajar untuk terus melangkah maju. Karena sukses itu tidak bisa diraih dengan kerja keras. Begitu. Baik, terima kasih banyak Bang Edi. Itulah beberapa pernyataan dari Bang Edi ya. Sampai kita bertemu selanjutnya. Ya. Terima kasih Bang. Ya, terima kasih banyak Nadi. Nah, pemirsa, seperti yang dilihat di atas, ternyata masih banyak di kalangan muda yang masih punya masalah tentang self confidence, terutama bagi di fisik ataupun secara komunikasi. Nah, sekarang kita cobai ke Kak Agnes. Oke, Kak Agnes, kalau dari Kak Agnes sendiri, kalau misalnya dilihat dari bio Instagram, di sini ditulisnya a content creator who's on a journey to love her own body. Benar kan ya? Benar. Oke, jadi yang aku tangkap dari bio ini, jadi sepertinya Kak Agnes ini mau kayak bisa dibilang mempromosikan self confidence. Jadi bahan tawarannya Kak Agnes buat para masyarakat, para pengguna sosial media itu tentang PD, tentang confidence, terutama di bidang fisik yang mungkin sensitif bagi perempuan atau bagi kalangan muda juga. Apakah itu benar? Yes, benar. Jadi sebenarnya apa sih yang membawa Kak Agnes buat jadi topiknya jadi ya seperti ini, jadi tentang self love, tentang bodinya gitu. Karena awalnya itu aku memang jadi influencer itu nggak pede dengan badan aku, dengan insecure aku tuh, aku pengen jadiin keunggulan aku, ngerti nggak? Jadi kelemahan aku pengen aku jadiin keunggulan aku. Weakness jadi superpower. Iya. Yang nggak kayak superpower yang dibayangkan juga ya. Cuma maksudnya pengen jadi kayak ya itu aku apa adanya gitu. Karena memang apa yang aku taruh di Instagram itu, di sosial media itu diri aku apa adanya. Jadi pada saat aku ngerasa aku nggak confident dengan diri aku, yaudah it's okay, aku kasih tau orang-orang gitu, dan aku bilang sama mereka juga it's okay kalau misalkan nggak confident gitu. Karena ya namanya itu proses. Kita selama hidup gitu dari bayi sampai nanti tua itu semuanya proses pembelajaran. Antara belajar tentang pengalaman hidup mencintai diri sendiri atau misalkan pengalaman dalam pekerjaan dan segala macamnya, itu tuh belajar terus gitu. Makanya aku ngerasa journey aku itu untuk sayang sama badan aku, sama fisik aku itu butuh proses seumur hidup aku gitu, dan it's okay. Gitu. Jadi ya aku pengen kasih orang-orang kalau misalkan yang punya insecure yang sama kayak aku, it's okay gitu. Kita jalanin sama-sama aja gitu, karena aku juga begitu. Industri kalau misalnya mengungkit media sosial, kita kan juga kadang nggak bisa expect ya feedback yang kita dapat dengan penggemar kita, followers kita, ataupun yang bukan followers kita yang cuma nongkrong aja datang itu. Tentunya mungkin unfortunately kadang kita dihadirkan dengan
comments yang mungkin agak menyerang kayak seperti Kak Agnes bilang. Mungkin padahal Kak Agnes sendiri mungkin kayak seperti Kak Agnes bilang sebenarnya Kak Agnes sendiri nggak intent buat ada itu. Tapi bisa dibilang benar nggak sih khususnya Kak? Justru dari self love-nya Kak Agnes bisa at least tackle komentar-komentar gitu. Sebenarnya kalau misalkan mentally aku lagi baik gitu ya, aku kadang-kadang ngelihat hate orang itu bakal kayak sebagai jokes aja gitu. Tapi pada saat mental aku nggak baik itu pasti bakal makin kayak sedih banget tuh ada yang mikirin kayak gini, padahal aku nggak maksudnya begini-gini gitu. Contohnya misalkan aku ngepost foto aku di sosial media dengan pakai bikini di pinggir pantai, which is itu hal yang normal. Tapi untuk beberapa orang ya pasti mikirnya kok pakai baju terbuka banget sih, orang badannya gendut gini ngapain ditunjukin, gini, jadi menyerang fisik aku. Dan aku awalnya nggak gitu kayak mikirin, tapi makin lama ya sedih juga. Maksudnya kayak pada saat aku lagi insecure terus aku baca komen yang seperti itu, DM yang seperti itu, pasti makin aku bikin aku makin down ya kan. Jadi ya gimana, aku nggak bisa ngapa-ngapain juga, kayak ya udah telan aja gitu, kayak ya terserah mereka mau punya opini apa, karena aku nggak bisa ngerubah pandangan mereka ke aku cuma bisa nunjukin ke mereka it's okay, kalian mau jelekin aku it's okay, as long as ya itu nggak ngefek ke aku. Makanya aku sebisa mungkin nunjukin aku happy aja gitu. Ini Kak Agnes bilang tentang tunjukin kalau Kak Agnes itu keadaannya selalu happy aja, easy going gitu. Tapi kan tadi Kak Agnes juga bilang kalau misalnya there were times dimana Kak Agnes mentalnya bisa bilang lagi gak bagus. Ya, I understand. Emang semua orang bisa kena kayak gitu. Kira-kira ada nggak sih orang-orang atau di hidup Kak Agnes yang kesannya kayak selalu mau bantu Kak Agnes, misalnya ada kayak gitu? Banyak banget. Kayak aku sebenarnya nggak nyangka, kayak aku sampai kadang-kadang kayak ngerasa overwhelmed banget, kayak oh my god banyak banget orang-orang yang kayak baik banget care banget sama aku. Di luar lingkungan pertemanan dan keluarga aku tuh banyak banget yang care. Jadi aku bener-bener ngerasa kayak ya udah nggak usah dengerin yang buruknya, karena itu cuma 10%, yang 90%-nya aku harus fokusin kayak gitu. Jadi kayak ya udah tunjukin aja aku happy, kayak ya udah mereka yang bikin aku happy, yang bikin aku jadi kayak kuat, yang bikin aku jadi semangat kerja. Mereka kasih aku positif, jadi masa kayak kasih aku benefit gitu. Sementara yang kasih negatif komen gak kasih aku benefit apa-apa gitu. Jadi kayak nggak usah dipikirin gitu. Kalau Kak Agnes sendiri pernah nggak experience ini? Negatif komen, tapi sebenarnya komennya itu buat kritik bagus, buat bikin Kak Agnes bangun. Pernah dapat. Jadi pada saat aku benar-benar ngerasa jelek-jeleknya banget, ada yang bilang kayak sebenarnya lebih baik workout deh, turunin berat badan gitu. Pada saat itu ofensif banget buat aku, kayak wah kok ini orang nggak kenal aku kok malah nyerang aku dengan kayak gini gitu kan. Aku yang badannya bisa ofensif juga sih. Maksudnya kayak yang baca kayak gitu pasti kayak ouch gitu kan. Tapi kalau misalkan dipikir-pikir kayak oh ya, kayak aku cuma pengen badan aku sehat, happy. Jadi ya udah aku workout tapi bikin aku happy gitu. Jadi ya udah that's it. Jadi ternyata nggak seburuk itu juga gitu. Apa juga ya Kak sekarang bisa. Juga kok. Oke, kita lanjut lagi ya. Oke, jadi aku penasaran nih Kak. Jadi bisa dibilang self love itu benar-benar yang suatu yang Kak Agnes nggak cuma promosiin tapi juga implementasiin dalam kehidupan karir Agnes. Tapi aku juga penasaran di kehidupan Agnes sering implementasi juga self love gitu. Mungkin di kehidupan sehari-hari, apakah membantu Agnes secara emosional gitu? Yes, membantu banget. Mungkin para wanita bakal ngerasa kayak oh ya relate gitu ya, karena aku misalkan nih mau pergi ke mall, misalkan mau pergi sama teman-teman, ngerasa kayak aduh nggak bagus deh pakai baju ini, aduh nggak bagus deh. Ujung-ujungnya kayak hampir setengah jam cuma milih baju doang, kayak buat apa gitu. Tapi pada saat orang-orang di sekitar bilang kayak oh bagus kok, cantik kok, nice kok, jadi kayak oh ya oke. Jadi lebih cepat gitu untuk ngedecide oke aku pakai baju ini pergi gitu. Dan itu nggak cuma masalah soal baju doang, tapi misalkan aku lagi down apa segala macam, ada masa-masanya mereka tuh ngebantu aku lah untuk akhirnya kayak oke, itu cuman di pikiran aku aja gitu. Karena namanya insecure ya, itu nggak datang cuman dari omongan orang. Kadang-kadang di otak kita pun ada kata-kata itu sendiri gitu. Aku juga insecure.
Jadi ya kita nggak tahu kapan dia bisa datang dan pergi. Cuman orang-orang di sekitar kita tuh kayak nggak, you look fine gitu. Jadi kayak itu bikin ngerasa lebih happy dan aman gitu loh batinnya gitu. Karena menurut Agnes itu self itu sangat bergantung juga nggak sih sama keadaan sekitar. Kalau saya kayak gitu kan, kalau misalnya kayak you look fine itu sangat beresonansi positif ya gitu. Itu tergantung juga nggak sih sama surroundingsnya, apakah teman-temannya dan keluarganya suportif gitu. Kayaknya mungkin gitu nggak sih? Bisa jadi iya. Karena pada saat kita lagi nggak confident dan mereka ngomong hal yang baik tentang kita, itu pasti otomatis kita jadi lebih happy dan lebih ngerasa confident gitu. Tapi ya ada di masa aku waktu lagi down-downnya, orang ngomong itu nggak masuk di aku sih. Tapi tentunya untungnya masih ada support system baik dari keluarga, baik dari teman, bahkan dari luar. Iya. Dari luar. Bener, yang aku nggak pernah ketemu gitu bisa nge-support aku, itu happy banget. Iya, sekali. Nah, sayangnya sih kita kayaknya udah mau selesai buat program ini. Tapi sebelum kita benar-benar berakhir nih, aku punya satu pertanyaan lagi. Oke. Nah, Kak Agnes, kalau misalnya Kak Agnes punya pesan bagi mungkin para anak muda sekarang yang mungkin kayak tadi di reportase masih banyak yang punya isu tentang self confidence, baik dari maupun fisik maupun komunikasi, apapun hubungannya sama confidence. Kira-kira Kak Agnes yang sangat menjunjung tinggi tentang self confidence ini, ada nggak pesan yang bisa dikatakan buat mereka, buat anak muda, mungkin nggak cuma berbatas buat anak muda, untuk semua orang. Kira-kira ada? Pokoknya apapun yang orang lain bilang itu belum tentu bakal punya benefit buat kamu gitu. Kalau misalkan punya benefit buat kamu ya bagus, kalau misalkan enggak, menurut aku buang aja. Dan pokoknya dalam hidup itu paling penting cuma 2 hal, sehat dan happy. Itu buat diri kamu doang. Jadi lakuin itu selama kamu happy, selama kamu sehat, that's it. That's it. Ya, saya mau pemirsa, di waktu yang terbatas ini kita sudah dibawa sampai ujung pada program ini. Tapi harapnya dengan waktu yang terbatas ini sudah cukup untuk membawa Agnes untuk menjadi inspirasi bagi para pemirsa dan mungkin dapat memilah beberapa lesson. Tapi sebelum itu, aku mau memberi sebuah kesimpulan versi aku sendiri. Ya, saya bacakan. Jadi pada intinya, para pemirsa, dalam menjalankan hidup itu bedakan komentar-komentar yang bersifat membangun atau menjatuhkan. Stay close dengan personal yang mengharapkan yang terbaik untukmu. Tapi buang jauh aja yang ingin untuk kamu. Dan tentunya untuk Agnes, terima kasih sudah mendatangi program ini. Terima kasih kalau bisa. Ya, bisa aku Nicholas Stevi, aku pamit dulu.